Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk materi kali ini terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian semua, ya. Oke, materi kita yaitu perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan perubahan. Peta konsep ini tadi dari kompetensi awal kita yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Terus dilanjutkan besok ada peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Terus untuk peta konsep selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini kita ambil di kompetensi awal yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Islam. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Madinah sebelum dinamai Madinah itu namanya apa? Kota apa? Yasrib, Pak. Yasrib atau Madinah. Penduduk kota ini didiami berbagai komunitas dan agama. Ya. Ada masing-masing komunitas telah memiliki keagamaan yang sudah mengakar dan lama dipraktikkan. Pemeluk agama Yahudi di sini disebutkan ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qutafan dan Bani Quraidah. Itu adalah suku-suku pemeluk agama Yahudi. Terus agama minoritas di Madinah itu agama Nasrani. Kalau sekarang Nasrani namanya agama apa? Kristen, Pak. Qabilah Najran. Terus bagian kecil penduduk Yasrib memeluk kepercayaan, paganisme, kepercayaan kepada benda-benda, bintang, matahari, bulan, dan sebagainya. Itu selanjutnya kondisi ekonomi masyarakat Madinah. Jadi Yasrib merupakan salah satu kota besar di Hijaz dan menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di bagian selatan dan Syria di bagian utara. Terus di Yasrib juga terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Madinah itu termasuk kota besar, termasuk kota perdagangan karena di situ terdapat pabrik. Di samping itu juga Madinah terdapat banyak pasar. Nah, ini untuk kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Jadi kondisi sosialnya bagaimana? Madinah memiliki beberapa kemiripan dan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana saling berperang antara satu sama yang lain. Terus kondisi selanjutnya yaitu Madinah memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Walaupun satu keluarga sudah menjadi satu keluarga, satu kelompok, itu pola hidupnya, ya, pola hidup dan sikap bangsa Yahudi dan Arab itu berbeda. Ya, sudah jelas? Lanjut, Pak. Jelas. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan selanjutnya di kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam, ya. Tergantung siapa yang paling kuat di antara mereka. Ya, itu yang tadi saya katakan. Jadi kebiasaan masyarakat Madinah dan Arab itu hampir sama, mirip. Jadi siapa yang kuat adalah yang berkuasa di tempat tersebut, di daerah tersebut. Nah, itu
kondisi politik masyarakat Madinah saat itu. Selanjutnya, suku yang pertama kali berkuasa di Madinah, ini adalah suku Amalikoh. Ya. Suku Amalikoh. Ini suku yang pertama kali berkuasa atau yang menjadi penguasa di Madinah pada saat itu sebelum kedatangan Yahudi. Sebelum kedatangan Yahudi masuk ke Madinah. Jadi yang pertama kali berkuasa di Madinah adalah suku Amalikoh. Suku Amalikoh. Oke. Selanjutnya sebelum kedatangan orang-orang Arab, di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Jadi sebelum Yahudi datang, yang berkuasa di Madinah itu Amalikoh. Kemudian Yahudi datang di Madinah, mereka mengambil kekuasaan dari Amalikoh. Jadi kekuasaan dari Amalikoh baik dari segi ekonomi, politik, maupun intelektual. Sampai sekarang orang Yahudi itu mempunyai intelek yang bagus-bagus juga. Ya. Bagaimana? Aman, Pak. Aman. Ada, Pak. Langsung dibagi kelompoknya saja ya. Ya, Pak. Oke. Kalau begitu Bapak akan bagi 2 kelompok. Nah, dibagi 2 kelompok yang berarti satu kelompoknya karena ini jumlah siswa yang ada di kelas ini ada 6, maka satu kelompoknya 3 anggota. 3 anggota. Jadi kelompok 1 yang dikomandani Bapak tunjuk Abdul Said ada? Ada, Pak. Nah, itu Abdul Said mencari teman untuk diajak berdiskusi dalam satu kelompok. Nah, Aku ikut Pak Sahid. Abdul Said ketua kelompok 1. Pak Said. Ya. Nah, Ikut Pak terus Sahid. untuk kelompok 2, Bapak akan menunjuk Ali Hafid. Ali Masyar ya. Ali Masyar sebagai ketua. Ya. Ada ya? Ketua kuadrat. Ali Masyar sebagai ketua kelompok 2. Ya. Nanti ketua kelompok mengkondisikan teman-temannya untuk mendiskusikan 4 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Masyarakat Madinah sebelum Islam dan kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu untuk kelompok 1, yaitu kepercayaan masyarakat Madinah dan kondisi sosial masyarakat Madinah. Sudah jelas kelompok 1? Jelas, Pak. Yes, Pak. Kemudian untuk kelompok 2 ini membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam dan kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, itu untuk bahan diskusi kelompok 2. Ya. Jelas? Jelas, Pertanyaan? Pak. Oke. Kalau begitu Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit 2 hari. untuk berdiskusi dengan teman-temannya satu kelompok. Ya. Ya, Nanti keaktifan kalian dalam berdiskusi akan mendapat nilai tersendiri dari Bapak. Ya. Makanya harus aktif dalam berdiskusi. Sampaikan pendapatmu, jangan ragu-ragu. Siap? Siap, Pak. Bisa dimulai. Bisa, Pak. Silakan dimulai diskusinya. Ya, Pak. Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Sudah cukup diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, coba untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusi
dari kelompoknya. Silakan. Silakan yang mewakili atau ketua kelompoknya. Bisa. Ya, bisa Pak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mengungkapkan hasil diskusi kelompok tentang kepercayaan yang dianut masyarakat Madinah sebelum Islam dan keadaan sosial masyarakat Madinah. Hasil diskusi kami bahwasanya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam ini meliputi yang pertama ada paganisme, di mana paganisme ini keyakinan atau kepercayaan yang menyembah kepada berhala ya, menyembah berhala. Di sini paganisme di Madinah sebelum boleh menambahkan? Lengkap Pak. Sudah lengkap ya? Ya. Pak. Kemudian untuk kelompok 2, silakan untuk disampaikan hasil diskusinya tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah dan kondisi politik masyarakat Madinah. Silakan. Mas Sururi. Ya Pak. Kondisi ekonomi Madinah Pak sebelum Islam. Oke. Nah, Madinah atau kota Yatsrib itu berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah itu tanahnya tandus, Madinah itu subur. Karena subur cocok untuk lahan pertanian. Kemudian di Madinah sudah ada pabrik-pabrik, kemudian ada pasar juga. Kemudian di bidang politik Pak, yang tema kedua untuk kelompok kami, di Madinah itu tidak ada pemerintahan yang mengatur gitu. Jadi wajar kalau sering terjadi peperangan. Kemudian suku yang pertama kali memenangkan peperangan dan akhirnya bisa menguasai Madinah yaitu suku Amaliko. Kemudian terjadi konflik antara kabilah Aus dan Khazraj serta bangsa Yahudi karena adanya perbedaan agama. Itu Pak. Terima kasih untuk kalian yang sudah antusias, semangat berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Ya, Pak, izin ke toilet Dari dulu, Pak. Bagaimana? Izin Bu toilet Said? dulu. Izin ke toilet dulu, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Dari kedua kelompok ini sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Semoga bisa menjadi penyemangat kita, menjadi referensi untuk bekal kehidupan kalian semua untuk mengarungi kehidupan sehari-hari. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, karena waktunya sudah hampir selesai, sekiranya Bapak cukupkan materi kondisi Madinah sebelum Islam. Bapak cukupkan sekian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya dari awal sampai akhir, apabila ada kekhilafan, kurang jelasan dari penyampaian saya dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.